Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa untuk. Baik, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran. Di sini ada yang tidak masuk. Banyak Bu, banyak. Siapa aja? Ada Mbak Elo, Mbak Luki, terus Mbak Wanda. Keterangan Terus, apa? kalau Elo tanpa keterangan Bu. Alfa. Padahal kemarin dia izin ya. Izin lagi. Terus Wanda. Terus Mas Pungki. Terus izin. Izin. Terus sama Mbak Darin izin. Mungkin besok Ibu cek lagi ya mereka ya. Karena kok izin tanpa keterangan. Nah, sebelum Ibu lanjut materi, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Itu gambar virus itu Bu. Oke, virus tahu ya. Nah, terkait tentang virus nih, ya berbicara tentang virus, kalian pasti nggak asing sama yang namanya virus COVID-19 atau corona. Nah, di sini ada yang pernah terkena virus COVID mungkin? Ada? Pernah. Oke, siapa? Laila. Oke, Laila. Gejalanya seperti apa Laila yang Laila rasain gimana? Gejalanya pusing. Oke, pusing. Demam nggak? Demam, Batuk. terus hilang penciuman gitu. Gila gimana? Hilang penciuman. Terus tapi kalau demam tuh nggak yang terlalu demam tinggi, cuma kayak batuk iya, flu juga iya. Udah itu aja sih Bu. Virus COVID ini. Nah, terkait virus itu kalian tahu nggak bentuknya seperti apa, ciri-cirinya, terus strukturnya, tahu nggak? Belum tahu. Kalau di TV tuh bentuknya bulat-bulat. Oke, selain bulat ada lagi nggak? Enggak. Secara umum. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya terkait struktur virus, kemudian ciri-ciri, terus bentuk. Hari ini kita akan belajar terkait itu. Jadi ciri-ciri virus, kemudian struktur, kemudian bentuk-bentuk virus. Nah, untuk yang pertama ya, tadi terkait ciri-ciri virus. Nah, untuk yang pertama, virus itu bersifat aseluler. Ada yang tahu aseluler itu apa? Aseluler. Ada yang tahu? Tidak Bu, lupa. Jadi aseluler ini itu virus belum bisa dikatakan sel. Kemudian yang kedua itu ukuran virus. Ukurannya gimana ukurannya virus? Ukurannya kecil. Kecil, mikroskopis ya? Iya. Mikroskopis. Ukurannya ada yang tahu nggak berapa nanometer? 1000 nanometer. 20 sampai 300. 300 nanometer. Nah, karena ukurannya yang mikroskopik ini, maka ketika kita akan melihat virus nggak bisa secara langsung gini ya, nggak kelihatan. Jadi harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Oh ya. Mikroskop elektron. Kemudian selanjutnya, virus itu makhluk hidup atau tak hidup? Tak hidup. Iya kok. Hidup.
makhluk hidup atau Tergantung sih Bu. tak hidup. Oke, tergantung. Alasannya? Karena kalau misalnya dia berada di luar, maksudnya ketika virus itu tidak ada di dalam tubuh makhluk hidup, Ya, maka dia tuh menginfeksi ya. tidak menginfeksi, Tidak. tidak bisa berkembang. Nah, Ya, tetapi betul. kalau ketika dia di dalam tubuh makhluk hidup, dia tuh bisa berkembang. Ya, berarti alasannya kenapa kok makhluk hidup ketika dia berkembang dan menginfeksi makhluk hidup ya. Iya. Berkembang. Kemudian kalau tak hidup, Tak hidup dia tidak bisa menginfeksi, jadi dia ya, ketika dia dapat dibesarkan. Besarkan. Oke, dapat dibesarkan. Nah, selanjutnya kan udah ciri-ciri sudah, kemudian bentuk-bentuk virus ya. Di sini ibu udah bawa gambar terkait bentuk-bentuk virus. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Enggak kelihatan Bu. Kurang gede ya. Itu ternyata ininya printnya. Jadi bentuk-bentuk virus itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada bentuk batang, kedua itu polihidris, terus yang ketiga bola, terus yang keempat adalah bentuk T. Nah, kalau batang ini contoh virusnya itu virus TMV atau tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Kemudian kalau polihidris ini contohnya ada adenovirus yang menyebabkan demam. Kemudian virus yang bentuknya bola ini contohnya virus COVID ya. Jadi virus COVID tadi bentuknya bola. Terus bentuk T ini contohnya adalah bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Mungkin ada pertanyaan terkait bentuk-bentuk virus sama ciri-ciri virus yang udah dijelasin tadi? Belum? belum. Ya. Mungkin selanjutnya ke struktur ya. Yang sini, jadi kalau kalian tanya ini apa Bu, ini apa? Jadi ini tuh merupakan alat peraga virus ya. Yang ini Ibu buat sendiri. Ini buat sendiri buat membantu kalian belajar ya terkait struktur virus ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari struktur bagian virus. Nah, ini virus apa nih? Bentuknya apa nih berarti? Bentuk T, Bentuk T. Contohnya apa? bakteriofag. Oke, gitu. Secara umum ya, virus T ini terdiri dari 3 struktur ya. Yang pertama itu ada bagian kepala, kemudian ada bagian leher, dan terakhir ada bagian ekor nih ya, di sini sama ini ekor. Nah, untuk bagian kepala ini ada dua bagian lagi. Jadi ada yang namanya kapsid sama asam nukleat yang ada di dalamnya. Sini, kelihatan nggak ya? Yang merah-merah asam nukleatnya, kelihatan kan? Kelihatan Bu. Nah, kalau kapsid ini tuh dia tuh struktur protein yang memberi bentuk pada si virusnya. Sama dia itu melindungi asam nukleat yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan untuk asam nukleat ini itu merupakan substansi genetik virus yang dia tugasnya buat membawa kode pewarisan pada si virus. Nah, terus untuk asam nukleat ini ya, ini tuh ada 2, ada DNA sama ada RNA. Kemudian untuk setiap jenis virus itu hanya memiliki 1 jenis asam nukleat. Jadi dia hanya memiliki 1 RNA aja atau 1 DNA. Ya. Contohnya misalkan ini berarti ya virus T ya, bakteriofag. Dia hanya memiliki DNA aja, dia nggak punya RNA. Terus kalau untuk RNA contohnya apa Bu? Kalau untuk RNA itu contohnya seperti virus flu, influenza, terus virus HIV itu asam nukleatnya RNA seperti itu. Nah, tadi kan bagian kepala ada kapsid, asam nukleat udah. Kemudian bagian leher ya, ini bagian leher. Nah, leher ini berfungsi buat menopang si kepala virusnya.
Kemudian bagian leher itu dari sini sampai bawah. Bagian leher ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada selubung bagian ekor ya, maaf. Yang pertama itu ada selubung ekor dari sini sampai sini. Kemudian ada bagian serabut ekor ini ya, kayak kakinya virus. Kemudian papan dasar di sini, papan dasar. Kemudian ada yang namanya jarum penusuk nih di sini. Nah, kalau selubung ekor ini fungsinya buat menginjeksi di si DNA virusnya, sama penghubung antara si kepala virus ini sama papan dasar. Nah, kalau serabut ekor ini fungsinya buat menempel pada sel inang, sama ini buat reseptornya ya, reseptor. Kemudian untuk papan dasar ini tempat melekatnya si serabut ekor. Nah, sedangkan kalau jarum penusuk ini fungsinya untuk melubangi virus ketika dia akan menginfeksi suatu organisme gitu. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan Ibu terkait struktur ada pertanyaan? Atau Ibu jelasinnya kecepatan ya? Enggak sih Bu. Enggak. Urutannya. Ya, mana? Itu kan yang di bawahnya leher sama di itu loh yang ada serabut kecil itu juga termasuk reseptor juga apa tangannya? Enggak, ini cuma buat apa ya? Biar apa sih? Biar estetik istilahnya. Oh, biar estetik. Iya. Oh gitu. Iya, soalnya kan di sini ada ininya kan. Ini Ibu buat lagi sini biar bisa sebenarnya. Oh iya. Ini sebenarnya enggak ada kayak gini sebenarnya. Cuman biasa gitu loh. Oh cuma hiasan aja. Iya. Berarti virusnya sebenarnya nggak ada kayak gitu Iya. Oh nggak ada. Oh iya. Terima kasih. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada kita ke kuis. Nggak ada ini. Nggak ada Bu. Kalau nggak ada kita lanjut ke kuis. Untuk kuisnya tuh kita bagi jadi 2 kelompok ya, ruangan ini tuh 2, 3, 4. Oh iya 8 orang. Pas. Mungkin bisa berhitung dari Mbak Dila, 1. 2, 3, 4, 2, 3, 4. ya keempat sih. 1, 2, 1, 2 ya harusnya kan satu kelompok kita bagi dua. Iya. 1, 2, 1, 2. Kok bisa berapa? Ulang dari Dila. 1. 1, 2, 1, oke. 1, 2, 1. Oke. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 guys. 2, kelompok 2. Berarti aku 9. Ayo, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Baik, sudah siap? Sudah siap? Bagus banget. Sudah siap? Selanjutnya Ibu akan membacakan mekanisme kuisnya ya. Jadi tolong didengarkan dengan baik. Untuk yang pertama, soal kuis akan dibacakan kepada siswa maksimal dengan 2 kali pengulangan. Jadi Ibu akan membacakan satu pertanyaan, kemudian mengulang kembali jika itu perlu diulang. Misalkan kurang jelas Bu atau diulang lagi Bu. Jadi Ibu akan mengulang 1 kali. Nah, kemudian kedua, kelompok yang akan menjawab harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian guru menentukan kelompok mana yang berhak menjawab soal. Oke? Nah, ini kan ada 4 orang ya, 4 orang. Jadi satu perwakilan aja ya, untuk satu kelompok cukup 1 perwakilan aja yang mengangkat tangan. Karena nanti enggak bareng-bareng Ibu jadi bingung kan, gimana barengan gitu kan. Terus yang ketiga, kelompok yang menjawab benar akan mendapatkan poin. Terus yang keempat,
kelompok yang menjawab salah tidak mendapat poin dan soal berhak dilempar ke kelompok lain. Ya. Terus yang terakhir, kelompok dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Yeay. Siap kan? Sudah. Ini dihapus dulu, nanti tidak kalian mencoba. Ya. Gampang bisa. Oke. Soal pertama. Jeng jeng. Dengerin ya. Salah satu ciri-ciri virus adalah virus belum bisa dikatakan sel atau dapat disebut dengan istilah satu orang aja ya, satu orang. Oh ini di luar mekanisme, kayaknya perlu diganti soalnya. Satu orang aja nih, satu kelompok cukup satu orang aja yang akan. Ulangi aja lagi, Bu. Satu aja, kurang lah. Jadi dan tentuin sudah ada. Ukuran virus adalah berapa nanometer? Oke. 20 sampai 300 nanometer. Berapa? 20 sampai 300 nano. Iya. Benar. Yeay. Oke, Bapak Sam sudah kelompok. Soal kedua, alat yang digunakan untuk melihat virus dengan jelas adalah kelompok sini, kelompok dua. Lanjut. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena virus dapat Dikristalkan. benar. Selanjutnya ya, bentuk virus bakteriofag adalah satu aja loh. Ini Ini Bu, sini aja Bu. Sana kan. Ini penulis siapa Mbak Gue? Yang mengatakan siapa? Sini dulu Mbak Teh. Untuk T. Benar. Selanjutnya, bentuk virus COVID-19 adalah gimana ini? Ini ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ya. Bentuknya bola. Kita memberi kesempatan Selanjutnya ya, selubung protein yang berfungsi sebagai memberi bentuk pada virus dan melindungi virus dari saya mau jujur. Iya, gitu terus. Ya, kelompok 3 juga.
Kelompok 1 paham 2 jumlah 6 dan kelompok 2 juga kelompok 2 yang menjadi pemenang kuis Kelompok 2. kesempatan kali ini adalah Kelompok 1. hadiahnya untuk Hadiahnya. hadiahnya datang pemberi ini. Ya lah. Oh, next kuis hadiahnya Apa? paket umrah. Betul. Satu nasi. Buat bareng-bareng ya fixnya ya. Kalau di kotak-kotak kami yang 3 SM lagi disimpan aja salah satu. Oke, sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan kita hari ini belajar apa aja? Salah satu. Masa mau ibu gitu? Ciri-ciri virus Apa? Ciri-ciri virus Ciri-ciri virus apa aja? seluler, Iya. Terus? makhluk hidup dan tak hidup, Iya. Ukurannya? 20 sampai 300 nanometer. Dengerin jadi ya. Bentuknya bentuk virus. Ada apa aja tadi? Ada batang. Kemudian bola. Terus polihidris. Sama satunya apa tadi? Bentuk T. Terus apa lagi? Struktur. Ada kepala. Kepala, tuh ada leher, aja. Ada kaki, sama sama. Terus ada leher. Terus Selubung. ada ekor tuh ada selubung ekor, terus jarum penusuk, terus papan dasar, sama apa lagi tadi? Kaki-kaki, serabut ekor. Nah, untuk terakhir ibu mau kasih penugasan. Ya. Jadi tugasnya kalian dengerin ya, kalian membuat poster mengenai bahaya virus dan dampak serta cara menanggulanginya. Nah, untuk ketentuannya nanti ibu share ya. Kelompokan ya, Bu. Kelompok. Oh, pernah kan ini tadi udah. Biar semakin solid. Biar ada masalah kan ibu belum dapat nilai kalian yang individu. Oh iya. Kita tiap pembelajaran itu kelompok terus. Iya, Bu. Biar kalian latihan juga. Iya. Jalan sama temennya. Saya tahu loh kelompok itu pasti yang kerja cuma satu. Saya udah pernah ngerasain kayak kalian ya. Jadi nggak tahu sebenarnya. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak. Enggak ya. Mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat. Amin. Baik, sekian ya dari Ibu. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.